Terakhir materi sampai apa, Berlian? Maaf Bapak, yang materi kemarin saya belum sempat baca karena ada kendala. Jadi yang minggu lalu saya juga belum join di Zoom karena kendala internet Bapak. Oh ya, oke. Maaf Bapak. Ya, yang bisa menyampaikan materi kemarin sampai di mana? Afli? Di pembahasan tentang administrasi publik, Pak. Ya, sampai di mana? Pembahasan tentang Bisa meresum yang kemarin, Rafli? kemarin membahas tentang lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Terus pendekatannya apa dalam administrasi publik? Pendekatan politik, pendekatan manajerial, dan pendekatan legal. Kita kemarin sampai membahas itu ya. Benar, sampai bahas itu ya, Rafli? Iya Pak, kemarin Bapak menyampaikan kalau pertemuan berikutnya membahas tentang paradigma, seperti itu kemarin. Oke, bentar. Ini sudah kemarin? Sudah Pak. Nah. Ini sudah? Ini sudah? Untuk itu belum Pak, yang belum ya? Belum. Baik, hari ini kita lanjutkan, anak-anakku sekalian. Perhatikan baik-baik. Kita kemarin sudah membahas bahwa pengertian public administration ini, jangan sampai tidak tahu, ini mendasar sekali. Public administration, use of managerial approach, political approach, and legal approach in the institution of legislative, executive, judiciative for regulatory and services function. Lalu kita sudah membahas apa nilai-nilai masing-masing pendekatan, apa struktur organisasi masing-masing pendekatan, apa pandangan tentang individu pada masing-masing pendekatan, dan apa pendekatan kognitif untuk keilmuannya. Ini sudah, bahkan materi ini sudah saya share-kan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan 3 pendekatan ini. Tolong diperhatikan mengenai gambar ini. Sejarah perkembangan public administration ataupun administrative theory. Ilmu ini berkembang dari kontinental. Ilmu ini berkembang dari daratan Eropa. Berarti yang namanya public administration itu sangat dekat dengan government administration. Administrasi publik itu sangat dekat dengan ilmu pemerintahan. Karena itu, dalam public administration, ada kemarin, there are 3 institutions, legislatif, eksekutif, yudikatif. Pendekatan pun ada 3 pendekatan. Pendekatan politik, pendekatan manajerial, dan pendekatan legal.
dekat dengan government system, dekat dengan government administration. Nah, anak-anakku sekalian, administrasi pemerintahan, administrasi publik, awal berkembangnya dari daratan Eropa. Perhatikan baik-baik, bahkan sistem pemerintahan itu dua negara yang berpengaruh di dunia ini. Satu adalah British, England, Inggris. Yang kedua France, Perancis, Dutch, Jerman. Nah, saya ingin mengatakan berarti sistem pemerintahan di dunia ini sumbernya dari dua. Satu dari British, dari Inggris, kemudian berkembang di Commonwealth of Nations, berkembang di negara-negara persemakmuran. Misalnya berkembang di Amerika atau yang disebut dengan Anglo-Saxon, berkembang di USA, berkembang di US, berkembang di Australia, berkembang di Selandia Baru, berkembang di Malaysia. Itu adalah Commonwealth of Nations. Itu adalah negara-negara persemakmuran. Nah, yang kedua, administrasi pemerintahan yang berasal dari Perancis, France, dari Perancis, kemudian ke Belanda, kemudian dari Belanda berkembang ke Afrika Selatan, sampai diantaranya ke Indonesia. Karena itu, anak-anakku sekalian, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia itu mirip dengan Afrika Selatan, mirip dengan Belanda, mirip dengan Perancis, karena sejarahnya memang di era kolonial, Indonesia adalah part of Holland, part of Netherlands. Nah, ini anak-anakku sekalian, ada dua sistem pemerintahan di dunia ini. Karena itu, kalau kalian nanti menjadi administrator, studi banding yang pas tidak ke Australia. Karena sistem pemerintahannya kita beda dengan Australia. Australia, Amerika, Malaysia, itu adalah Commonwealth of Nations. Federal state, negara-negara federal. Sedangkan kita bukan federal state, tapi kita adalah unitary state, negara kesatuan. Nah, itu sumber dua sistem pemerintahan yang berbeda. Satu adalah berbasis pada British, yang kedua adalah berbasis pada France. British ke Commonwealth of Nations, France ke Netherlands, ke South Africa, ke Indonesia, dan negara-negara jajahan Prancis lainnya. Nah, yang rata-rata ada di Afrika. Nah, saya ingin mengatakan, public administration yang dua tadi, government system-nya, awalnya sangat dipengaruhi oleh political sciences. Awalnya sangat dipengaruhi oleh ilmu politik. Padahal menurut Montesquieu mestinya berimbang antara politik, manajerial, legal, antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Mestinya seimbang. Nah, pengaruh politik yang lebih dominan. Pengaruh political approach yang lebih dominan. Ini berkembang sampai di Anglo-Saxon, sampai di Amerika. Nah, waktu itu anak-anakku sekalian,
Amerika sekitar tahun 1830-an di bawah Presiden Andrew Jackson. Nah, bahkan saat itu karena terlalu dominan pengaruh politik, karena pengaruh politik yang lebih dominan dibanding manajerial, maka saat itu terjadi istilah CCN, Corruptive, Collusive, and Nepotism. Berarti istilah KKN di Indonesia yang populer tahun 98, itu di Amerika sudah populer di tahun 1863-an. Di 1860-an. Nah, CCN, Corruptive, Collusive, and Nepotism. Melihat kondisi itu, Amerika pada saat itu di bawah Presiden Andrew Jackson sangat syarat dengan KKN, sangat syarat dengan CCN. Di Amerika terjadilah pergantian presiden sekitar 1860 dari Andrew Jackson ke Woodrow Wilson. Nah, melihat kondisi unbalances, melihat kondisi ketidakseimbangan sistem pemerintahan, maka Woodrow Wilson adopt management science, mengadopsi ilmu-ilmu manajemen. Di antaranya diadopsilah manajemen function, fungsi-fungsi manajemen, dari George Terry, ya misalnya planning, organizing, executing, controlling. Kemudian diadop juga yang kemarin pengertian administrasi sudah saya sampaikan, mengenai POSDECOP, planning, organizing, directing, coordinating, dan lain-lain. Diadop management science oleh Woodrow Wilson. Lalu Woodrow Wilson menulis artikel dengan tajuk atau dengan topik administration. Kalau di kontinental tadi masih populer dengan political science, dengan trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, Woodrow Wilson mengadopsi ilmu manajemen dengan artikel yang bertajuk atau berjudul Administration. Karena itulah anak-anakku sekalian, pertama kali yang memperkenalkan istilah administration itu adalah Woodrow Wilson. Karena itulah juga seringkali disebut Woodrow Wilson is founding fathers of public administration, or Woodrow Wilson is founding fathers of administration. Pendiri ilmu administrasi publik adalah Woodrow Wilson. Dengan artikelnya yang ditulis bertopik administration ini. Apa isi artikel itu? Bahwa sebuah sistem pemerintahan tidak boleh terlalu kuat pendekatan politik. Harus diimbangi dengan pendekatan manajerial. Bahkan menurut Woodrow Wilson, not only manajerial, harus diimbangi juga dengan pendekatan legal. Keseimbangan itulah yang kemudian dicetuskan di dalam artikel administration itu, yang definisinya kira-kira ini anak-anakku sekalian. Administration as organization and management. Nah, manajemennya diadopsi dari manajemen sains ini.
manajemen function, kemudian prinsip-prinsip manajemen yang nanti minggu depan bisa saya jelaskan. Ini adalah diadopsi dari ilmu manajemen. Sementara political science tetap digunakan. Political science digunakan, kemudian di Jerman berkembang teori birokrasi. Birokrasi ala Max Weber. Karena itu birokrasi tetap digunakan, dipengaruhi political science, kemudian manajemen tetap digunakan, dan Woodrow Wilson mendefinisikan administration as organization and management. Yang kisi-kisinya sudah saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah, ini sekedar untuk memberikan gambaran pada saudara, inilah history of development of administrative theory atau history of development of public administration theory. Berkembangnya seperti ini. Nah, lalu anak-anakku sekalian, ilmu manajemen terus berkembang. Karena itu pendekatan terkini dalam public administration yang kuat perspektif manajemennya disebut dengan istilah public management. Ada public management, ada new public management. Misalnya public management dari Hopwood, New Public Management and New Public Services dari Den Haag dan Den Haag misalnya. Ini adalah jalur dari berkembangnya manajemen science di dalam public administration. Sementara jalur political science juga terus berkembang. Political approach juga terus berkembang di dalam birokrasi, di dalam public administration. Kalau orientasinya public management itu, new public management itu adalah 3E's. Efektif, efisien, economics. Sementara political science, birokrasi juga terus berkembang. Inilah yang anak-anakku sekalian bisa dilihat di gambar ini. Berkembanglah yang namanya teori governance. Jadi kalau kalian mendengar istilah governance adalah kajian public administration yang close dengan political sciences. Kalau Anda mengenal istilah public management, new public management adalah close dengan management sciences. Nah, ini yang akhirnya berkembang secara komprehensif mengenai public administration. So, public administrations are political approach, managerial approach, legal approach, based on definition of administration as organization and management. Manajemen di dalam public administration berkembang ke public management. Political approach di dalam public administration berkembang menjadi governance. Misalnya tulisan mengenai governance dari Osborne dan Kepler. Misalnya lagi tulisan government dari Ali Farasman. Tulisan Son Governance dari Ali Farasman. Semua perkembangan public administration adalah dengan framework seperti ini. Nah, sehingga yang terkini berkembang katakanlah New Public Management and New Public Services dari Den Haag dan Den Haag misalnya, ini adalah perkembangan di dalam kerangka public administration. Nah, sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan mengenai sejarah perkembangan teori administrasi dan administrasi publik ini.
Silakan, bisa dipahami? Baik, saya lanjutkan. Berarti ada dua terminologi. Ada government, ada governance. Saya lanjutkan ke slide ini. Kita sudah mempelajari minggu kemarin bahwa dengan public administration, there are political approach, managerial approach, legal approach, tujuannya adalah regulatory and services function. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ataupun segmen-segmennya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau mengatur dan mengurus dilakukan sendiri oleh pemerintah, itu yang dinamakan pendekatan government. Yang saya tulis biru ini. Government, atau dari history tadi, adalah pendekatan birokrasi. Jadi, kalau mengatur dan mengurus kepentingan publik ataupun bagian itu dilakukan sendiri oleh pemerintah, itu disebut dengan birokrasi atau government. Tetapi kalau mengaturnya oleh pemerintah, regulatory by government, tapi mengurusnya bisa melibatkan swasta, bisa melibatkan masyarakat, bisa melibatkan community, itu disebut governance. Berarti government atau birokrasi adalah regulatory and services function by government. Sedangkan governance adalah regulatory by government, tapi services function bisa government, bisa private sector, ataupun bisa community atau masyarakat. Ini anak-anakku sekalian, saya minta kalian bisa membedakan istilah government dengan governance. Government, regulatory and services function, mengatur dan mengurus semua oleh pemerintah. Tapi governance, regulatory, mengatur oleh pemerintah, sedangkan mengurus services function, bisa pemerintah, bisa swasta, bisa masyarakat. Contohnya, anak-anakku sekalian, saudara bisa melihat bidang pendidikan. Ketika sekolah dasar, ya, saya kira kalian mengalami semua, banyak di antara kalian yang sekolahnya tidak di SD negeri. Mungkin di SD Katolik, mungkin di SD Muhammadiyah, ya, mungkin di SD Kristen, mungkin di SD Hindu. Ini adalah pendidikan dasar by governance. Tetapi ada tidak semua di SD swasta. Mungkin kalian ada di SD negeri, SD Magetan 1, SD Magetan 2, SD Nganjuk 1, SD Nganjuk 2, dan seterusnya, itu adalah government. Tapi bisa jadi sekolah kalian di Muhammadiyah, di pesantren, itu by community, governance. Tetapi standar pendidikan tetap dibuat pemerintah. Setelah di pesantren, di Gontor, di Asalam, atau di apapun, ketika ujian akhir adalah standar oleh pemerintah. Ini yang disebut governance. Nah, kesehatan juga begitu.
Semua dulunya adanya rumah sakit pemerintah, government. Tetapi sekarang tidak hanya rumah sakit pemerintah, sudah ada rumah sakit swasta, rujukan untuk COVID-19 tidak hanya di rumah sakit pemerintah, bisa di rumah sakit swasta. So, shifting from government, from bureaucracy to government. Nah, ini keterangannya. Penggunaan pendekatan governance dapat berada pada aras lokal, pada aras regional, maupun aras nasional. Ataupun global, mengikuti kemajuan penggunaan teknologi informasi. Ketika sudah skala lokal, regional, nasional, global, maka tidak hanya disebut governance, tapi sound governance. Misalnya penggunaan teknologi informasi, misalnya Telkom, Indosat, itu tidak lagi government, tetapi governance. Kalian bisa menggunakan Yahoo, menggunakan Google Drive, itu adalah governance. Adalah public services di bidang informasi, not only government, tetapi governance. Ketika jaringan bermasalah, maka kita semua bermasalah untuk urusan layanan publik. So, shifting from government to governance. Nah. Anak-anakku sekalian, juga tokoh dari Amerika yang disebut dengan yang bernama Osborne. David Osborne and Ted Kebler, yang menuliskan mengenai reinventing government ini. Atau kemudian dikenal dengan istilah dari reinventing government itu governance. Nah, itu diinisiasi ketika Amerika di bawah Presiden Bill Clinton. Bill Clinton melihat waktu itu tidak mungkin mengatur dan mengurus itu semuanya pemerintah. Karena kalau mengatur dan mengurus semuanya pemerintah akan berat. Maka Presiden Bill Clinton membentuk tim itu diketuai oleh David Osborne dan Ted Kebler. Akhirnya merumuskan bahwa yang semula regulatory and services function by government dirumuskan sekarang sejak saat itu, sejak Presiden Bill, kira-kira tahun 90-an akhir, yang disebut dengan the principle of governance. Ada 10 prinsip, anak-anakku sekalian, yang membedakan antara government dengan governance. Taruhlah misalnya dari urutan yang ke-10. Kalau semula melibatkan organizations, melibatkan organisasi pemerintah, mulai dengan governance ini diperkenalkan market mechanism, mekanisme pasar. Ini yang sampai sekarang anak-anakku sekalian menjadi perdebatan yang luar biasa. Menyerahkan pada mekanisme pasar atau pasar yang terkendali. Tampaknya Indonesia cenderung oke, tidak hanya publik, bisa private, tetapi pasarnya terkendali. Usaha kecil, usaha menengah, ya melibatkan sektor swasta tapi terkendali. Berarti di Indonesia pun bergeser dari semula birokrasi, organization, pemerintah sampai unit terkecil diserahkan pada mekanisme pasar.
anak-anakku sekalian, dulu misalnya usaha kecil, menengah, semua ada di pasar tradisional, dikelola oleh pemerintah, sekarang sudah berkembang. Ada minimarket, ada Indomart, ada Alfamart, ada Alfamidi, itu semua adalah market mechanism. Nah, tetapi biasanya pemerintah ada di jalan tengah, tidak semua dilepaskan kepada market mechanism. Tetapi oleh Osborne dan Gabler di era Bill Clinton, semua bisa dilepaskan ke sini. Nah, lalu pemerintah apa yang ditangani? Pemerintah menangani the residual enabling. Residual enabling itu layanan-layanan yang tidak bisa ditangani swasta dan masyarakat. Misalnya residual enabling itu layanan-layanan yang memungkinkan itu misalnya di daerah terpencil. Tidak mungkin daerah terpencil ada SD swasta yang kuat. Itu residual ditangani pemerintah. Menangani jembatan yang menghubungkan daerah terpencil tidak mungkin ditangani swasta. Itu ditangani oleh pemerintah. Jadi biasanya developing countries, negara berkembang mengambil jalan tengah dari dua pendekatan. Kemudian yang nomor 9, hierarchy and participation. Kalau government terstruktur, birokrasi itu, dari level pimpinan, policy, level manajerial, level operasional, baru layanan. Tetapi kalau di pendekatan governance, partisipasi itu penting. Tidak hanya top down, tapi bottom up. Teamwork, ini yang membedakan. Nah, kalau government adalah caring. Caring, artinya ada persoalan-persoalan langsung baru diatasi. Tidak bersifat preventing, tetapi caring. Tidak bersifat preventif, tapi cenderung represif. Ditangani setelah kejadian berlangsung. Kalau governance preventing, mengantisipasi, karena itu berpikir untuk jangka menengah, jangka panjang, itu preventif. Kemudian dalam hal pembiayaan misalnya, kalau government spending, harus tersedia dana yang cukup untuk mengelola sebuah pemerintah. Tetapi kalau governance berbicara earning, bagaimana keterlibatan sektor swasta, bagaimana keterlibatan pemerintah, masyarakat, ya dananya bisa diadopsi dari pihak ketiga, itu adalah tidak hanya spending, tetapi earning yang nomor 7. Tidak hanya dikendalikan semua oleh birokrasi, yang nomor 6, tetapi bisa dikendalikan oleh customer driven. Misalnya dulu anak-anakku sekalian, kalau transportasi, jalan, dulu semua disediakan pemerintah. Di era presiden sekarang, atau bahkan presiden sebelumnya, dibangun jalan tol. Jalan tol diantaranya diperoleh earning-nya adalah dari utang luar negeri. Karena utang luar negeri, semua pengguna jalan tol harus bayar. Sehingga pengguna jalan menjadi customer. Pengguna jalan menjadi user, pengguna jalan menjadi payers, pembayar. Ini adalah a shifting dari bureaucracy driven ke customer driven. Karena itu sebetulnya yang mengangsur pembangunan jalan tol itu tidak lagi pemerintah, tetapi menggunakan dana masyarakat yang dibayarkan melalui mekanisme jalan tol itu misalnya. Budgeting input, nah, tergantung dari sumber pendapatan yang dinamanya penganggaran, budget, sangat tergantung pada revenue. Tetapi dalam governance, tergantung juga pada funding outcomes. Tergantung juga pada penyandang dana.
Karena itu dikenal adanya pinjaman lunak, adanya pinjaman berjangka, adanya hibah, adanya grant, itu adalah tidak hanya budgeting input. Rules driven. Nah, kalau dulu di government semua dikendalikan dengan aturan. Aturan mengenai pembangunan, aturan mengenai pemerintahan, aturan mengenai aspek-aspek pelayanan, rule driven. Tetapi sekarang anak-anakku sekalian, semua penyelenggaraan public administration, government itu berbasis misi, mission driven. Nah, kalian mengenal misalnya kalian dari berbagai daerah, setiap daerah memiliki visi misi kepala daerahnya. Visi misi yang diadopsi kepala daerah bahkan oleh presiden itu adalah pergeseran dari rule driven ke mission driven. Visi misi. Nah, juga kalau semula semuanya adalah by government, monopoli, sekarang diminta untuk competition antara SD swasta, SD pemerintah, SD pesantren, competition. Antara rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, rumah sakit berbasis masyarakat, competition. Ada pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, oleh swasta, competition. Nah, kalau dulu semua pemerintah melayani, rumah sakit melayani, sekolah melayani, pendidikan dasar, menengah melayani, sekarang semua memberdayakan. Empowering. Silakan rumah sakit swasta terus tumbuh. Silakan SD swasta terus tumbuh. Silakan pariwisata swasta terus tumbuh. So, shifting from services to empowering, ke pemberdayaan. Nah, bahkan yang pertama adalah tidak hanya mengarahkan, tidak hanya mengayuh, tidak hanya rowing, tetapi cukup steering, mengarahkan. Kalau dulu rowing, karena mengayuh, beban pemerintah berat. Sekarang steering, jadi steering rather than rowing. Kalau rowing adalah mengayuh, dilakukan sendiri. Kalau steering itu tinggal mengarahkan mana jalur swasta, mana jalur pemerintah, mana jalur masyarakat. Ini anak-anak sekalian yang membedakan antara government dengan governance. Government juga dikenal dengan istilah birokrasi, governance juga diistilahkan dengan reinventing government. Ini adalah pembeda yang ditulis oleh David Osborne dan Ted Kepler. Banyak diacu oleh Frederickson, oleh tokoh-tokoh yang lain, yang membedakan antara government dengan governance. Ada 10 prinsip yang membedakan, yaitu steering rather than rowing, berarti rowingnya tetap, tapi di samping itu steering. Kemudian empowering rather than services, competition rather than monopoly, mission driven rather than rural driven, funding outcome rather than budgeting inputs, customer driven rather than bureaucracy driven, earning rather than spending, preventing rather than caring, and participation rather than hierarchy, and the last, market rather than organization. Ini bisa terjadi di tingkat lokal, bisa terjadi di tingkat regional, bisa terjadi di tingkat nasional ataupun global, mengenai bagaimana
peran pemerintah yang bergeser dari government menjadi governance ini. Ini anak-anakku sekalian, bagian penting setelah membahas history tadi, kita bisa membedakan dua konsep dasar ini. Satu konsep dasar mengenai birokrasi atau government, yang kedua konsep reinventing government atau governance. Silakan sampai di sini dua konsep ini saya bahas agak detail, biar kalian sejak sekarang sudah memahami. So what is differentiation between government and governance? What is differentiation between management and public services? Nanti bisa kita jelaskan setelah ini. Silakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Rafli. Tadi di PowerPoint Bapak sudah menyampaikan tentang pasar, kemudian tentang monopoli. Nah, saya ingat dengan pernyataan guru ekonomi saya dulu waktu di SMA. Dia mengatakan seperti ini. Jika dalam suatu pasar itu akan tercapai yang namanya skala ekonomi, yaitu di mana perusahaan bisa memproduksi barang dengan harga ongkos produksi yang murah, kemudian dijual kepada masyarakat, dan itu akan menguasai pangsa pasar, dan pada akhirnya akan menimbulkan monopoli. Nah, monopoli sendiri kan bisa karena ketidakmampuan rival ataupun karena adanya regulasi pemerintah. Nah, kalau kita lihat dengan materi yang sudah disampaikan Bapak, ini artinya kan baik kalau ada di pemerintah ataupun diserahkan ke pasar, itu sama saja bisa mengakibatkan munculnya monopoli. Nah, kalau kita lihat ke kondisi sekarang, misalnya ketika Suaranya, Rafli. Suaranya. Suaranya, Rafli. oh iya Pak, mohon maaf. Ya. Nah, berarti kan ini baik kalau diserahkan kepada pemerintah ataupun diserahkan kepada pasar, ini sama saja bisa menimbulkan monopoli. Benar. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat realitas seperti sekarang, di mana pasar kita dikuasai oleh produk-produk Cina, kemudian untuk telekomunikasi bisa dikatakan dimonopoli oleh Microsoft dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau government untuk menghindari hal seperti ini? Karena governance-nya sudah berjalan dengan diberikan kepada pasar, tapi ternyata di pasar timbul monopoli. Nah, ini apa yang bisa dilakukan? Terima kasih, Pak. Jadi pengertian monopoli itu semula adalah dari monopoli oleh pemerintah digeser kepada private sector dan community. Tetapi dengan menyerahkan pada market mechanism, dengan menyerahkan pada, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, dengan menyerahkan kepada market mechanism, pada mekanisme pasar, bisa terjadi monopoli oleh pasar. Tidak hanya kita bisa lihat, tidak hanya di telekomunikasi, Rafli. Misalnya kebutuhan dasar, ya. Gula, katakanlah memang dengan produksi yang lebih massal, biaya lebih produksi lebih murah, efisiensi lebih didapat, akhirnya networking bisa diperoleh. Misalnya gula yang sehari-hari banyak kita gunakan itu bukan produk pabrik-pabrik di Indonesia. Misalnya kalau di daerah kami kecil dulu, di Magetan itu, Madiun itu sekitar 5 pabrik. Ada pabrik Rejosari, ada pabrik Rejo Agung, ada pabrik Purwodadi. Sekarang banyak gula-gula dari impor. Itu sempat
kita melepas ke ekonomi pasar. Tidak hanya gula, bayangkan Rafli, Indonesia import garam, padahal laut kita demikian luas. Itu kalau semua diserahkan kepada market mechanism. Karena itu tadi saya sampaikan, peran pemerintah mestinya regulatorinya diperkuat. Mengaturnya diperkuat, oke, bisa saja dilepaskan ke mekanisme pasar, tetapi harus melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya terutama kebutuhan-kebutuhan dasar, Rafli, seperti gula, seperti beras, seperti garam, seperti kebutuhan-kebutuhan sayur mayur, kebutuhan-kebutuhan mengenai pasar ikan, itu semua adalah sebaiknya tidak murni diserahkan kepada market mechanism. Tetapi seringkali pemerintah bermain di dua sisi. Satu pihak misalnya harga beras terkendali, tetapi di lain pihak kemudian produk-produk masyarakat masih bisa tersalur dengan baik. Kalau dilepas semua kepada mekanisme pasar, petani yang harga produknya nggak bisa bersaing, yang kemudian tadi teori ekonominya berlaku, di mana produk yang semakin besar pertumbuhan bergerak seperti deret hitung, sementara keperluan bergerak seperti deret ukur. Ini keberadaan menteri-menteri koordinator itu, Rafli, adalah diminta untuk menyeimbangkan itu. Misalnya di tim ekonomi ada Menko perekonomian. Menko perekonomian melihat aspek keuangan, aspek distribusi, aspek industri untuk dikoordinir menjadi terkendali oleh pemerintah. Jadi semua menteri-menteri koordinator di dalam public administration itu fungsinya untuk mengontrol regulatori. Itu fungsinya coordinators of ministry itu adalah untuk mengatur regulatori itu. Sampai tidak hanya urusan ekonomi, Rafli. Urusan pendidikan juga ada koordinator, untuk urusan sosial ada koordinator, urusan teknologi ada koordinator, urusan badan usaha milik negara ada koordinator. Tugasnya untuk memastikan regulatorinya terjaga. Di situ ya, Rafli ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Dua tabel tadi sangat mendasar, histori tadi juga sangat penting. Paling tidak kalau saya tanya, siapa founding fathers of administration? Bisa jawab, Cindy? Who is founding father of administration? David Osborne. Who is founding father of administration, Arya? Woodrow Wilson, Pak. Nah, perhatikan baik-baik, Cindy, karena saya melihat yang serius, yang tidak serius. Founding fathers of administration adalah Woodrow Wilson. Who is Andrew Jackson? Siapa Andrew Jackson itu? Berlian. Who is Andrew Jackson? Eliana.
Presiden pertama Amerika yang mengatakan istilah CCM. Ya, adalah Presiden Amerika yang membiarkan terjadinya pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme sebelum Presiden Woodrow Wilson. Sehingga diganti Woodrow Wilson, lalu mengadopsi manajemen sains. Perhatikan baik-baik ya, Eliana, untuk hal-hal begini. Dari tes NIM saja, saya bisa melihat sejauh mana bisa menyerap kuliah ini. Lalu siapa Elizabeth yang dimaksud oleh David Osborne dan Ted Kepler? Pengarang itu Pak, apa birokrasi? Siapa yang dimaksud David Osborne dan Ted Kepler? Danang. Alexander. Who is David Osborne and Ted Kepler? Siapa yang bisa? Saya beri nilai A. Jawab, Pak. Ya, silakan Cindy. Jadi David Osborne dan Ted Kepler itu yang menulis Reinvention Government yang disebut dengan governance. Kemudian diinisiasi oleh Presiden Amerika yang di bawah pimpinan oleh Bill Clinton yang merumuskan regulatory dan service function hanya pemerintah. Maka Presiden membentuk the principle of governance ini. Governance, the principle of governance. How many principles, Cindy? Berapa, Cindy? Berapa prinsip? Siapa yang bisa? Saya Pak. Itu prinsip, Pak. Oke, silakan. Siapa yang bisa? 10 prinsip Pak. Ya, silakan. Eli, apa saja prinsip itu? Prinsipnya governance. Saya sudah menjelaskan pelan-pelan sekali tadi. Ya Pak. Bahkan setiap prinsip saya ulas dengan contoh-contoh. Oke Pak. Yang governance yang pertama itu ada steering. Steering itu mengarahkan. Jadi dia kayak mengarahkan jalur mana yang pemerintah, jalur mana masyarakat. Kalau yang government itu ada powering. Dia itu kayak mengayuh gitu, mengayuh. Jadi dilakukan sendiri. Nah, yang kedua, yang governance itu ada empowering. Jadi kalau empowering itu semua melayani, kalau government itu service. Nah, kalau service itu dulu itu semua tuh pemerintah yang melayani, kayak SD, terus rumah sakit itu dilayani sama pemerintah. Nah, terus yang ketiga itu governance, ada competition. Jadi ada antara SD swasta, ada SD pemerintah, sama yang kayak madrasah gitu. Kalau yang government itu monopoli. Nah, lalu yang keempat ada mission driven. Jadi kayak setiap daerah itu memiliki misi. Kalau misalnya yang government itu ada rule driven. Jadi kalau rule driven itu kayak semuanya dikendalikan dengan aturan. Jadi ada aturan pembangunan, aturan pemerintahan, sama aturan pelayanan. Terus yang kelima ada
funding outcomes. Jadi dia itu tergantung pada pinjaman dana. Terus kalau yang government itu ada budgeting input. Jadi kayak semua budget itu tergantung. Nah, lalu yang keenam ada yang governance, ada customer driven. Lalu yang government itu ada birokrasi driven. Jadi bisa juga dilakukan oleh customer gitu. Nah, yang ketujuh itu yang governance ada earning. Jadi earning itu kayak keterlibatan antara sektor swasta gitu. Kalau yang governance itu ada spending. Jadi kayak semuanya itu harus cukup gitu. Nah, yang kedelapan itu ada preventing. Jadi kayak preventing itu kayak apa ya? Kayak mengantisipasi, dia kayak mencegah gitu. Kalau yang di governance ada Karing itu jadi kayak dia itu nggak bersifat preventif atau jadi kayak ditangani setelah kejadian berlangsung gitu. Lalu yang ke-9 ada ini partisipasi atau teamwork. Jadi partisipasi atau teamwork itu benar-benar dibutuhin di governance. Kalau di government itu hierarki atau birokrasi, jadi dia terstruktur. Lalu yang terakhir di governance itu ada market, di government itu ada organization. Ya, jadi saya minta anak-anakku sekalian, semua yang sudah dijelaskan oleh Elizabeth, oleh Arya, oleh Cindy, dan lain-lain, ini bisa menjadi bahan untuk fondasi, landasan. Kalau saudara nanti membaca governance, membaca public management, membaca public services, itu prinsip-prinsipnya diantaranya seperti tadi. Baik, saya lanjutkan, masih ada share screen untuk beberapa handout. Saya lanjutkan ini. Anak-anakku sekalian, kalau tadi saya sudah menjelaskan paling tidak ada 3 pendekatan. Ketika political approach tadi, maka sebetulnya adalah kajian administrasi publik dalam dimensi politik. Nah, dimensi politik orientasinya adalah pada demokratisasi, demokrasi orientasinya. Yang kedua adalah managerial approach. Ketika managerial approach, maka orientasinya adalah ketika managerial approach sama, orientasinya adalah administrative dimension. Dimensi administrasi. Ketika di sini disebut structural dimension, dimensinya adalah dimensi legal approach. Atau juga dikenal dengan istilah dimensi birokrasi. Jadi kalau legal approach atau birokrasi ini adalah dimensi struktural, kemudian political approach adalah political dimension, dimensi politis, managerial approach adalah administrative dimension. Tadi Rafli sempat menjelaskan pengaruhnya ilmu ekonomi. Kalau di administrasi publik, ekonomi politik, itu adalah economic dimension. Nah, juga di samping itu, anak-anakku sekalian, administrasi publik itu bisa berkembang di developed countries, negara maju. Bisa berkembang di developing countries, negara berkembang. Bisa berkembang seperti di Indonesia, multicultural. Karena itu ada istilah socio-cultural dimension. Di samping itu, anak-anakku sekalian,
Pengaruh spiritual juga kuat. Public administration yang berkembang di negara-negara Islam, public administration yang berkembang di katakanlah Dragon Progress seperti di Cina atau Tiongkok, di Jepang, di Korea, di Taiwan. Nah, ini yang disebut kajian public administration dari spiritual dimension. Misalnya di Cina itu ada nilai-nilai tradisional yang sangat berpengaruh kepada birokrasi. Nilai-nilai tradisional yang berpengaruh pada birokrasi itu adalah spiritual dimension. Pendidikan yang berkembang di Indonesia, ajaran dari Ki Hajar Dewantara, ya, ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani, itu adalah spiritual dimension. Ini berkembang juga di dalam public administration. Di Timur Tengah ada tulisan birokrasi dengan istilah Al-Ghuri. Itu adalah spiritual dimension. Kemudian tadi berkembang teknologi informasi, digital inclusiveness, atau electronic inclusion. Ini adalah juga berkembang di dalam dimensi administrasi publik. Jadi anak-anakku sekalian, tidak hanya managerial approach, political approach, legal approach, tidak hanya dimensi manajerial, dimensi administrasi dan dimensi struktural, tetapi ada dimensi ekonomi, dimensi sosiokultural, dimensi spiritual, bahkan dimensi digital, itu juga bagian dari kajian public administration. Nah, kemudian saling keterkaitan antar bidang ilmu anak-anakku sekalian. Ini sudah kita bahas. Bahasan ini kemudian di dalam public administration kita mengenal anak-anakku sekalian. Tadi sudah saya jelaskan mengenai governance. Ada berkembang corporate governance, ada corporate social responsibility, ada political economy, bahkan anak-anakku sekalian ada business administration di fakultas kita. Kalau public administration itu orientasi kepada sektor pemerintah, kalau business administration itu orientasi ke private sector. Yang membedakan antara administrasi publik dan administrasi bisnis, administrasi publik dekat dengan regulatory and services function di government. Tapi kalau business administration adalah regulatory and services di proses bisnis, regulatory and services di kewirausahaan, regulatory and services di perusahaan besar atau corporate governance. Bahkan keterkaitannya dengan sosiologi dan antropologi, dengan public administration juga sangat kuat dari berbagai dimensi ini. Ini anak-anakku sekalian yang perlu. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai administrative of ideology. Political approach, political dimension, structural dimension, administrative dimension, socio-cultural dimension, itu adalah public administration of ideology. Ini anak-anakku sekalian, tadi saya menjelaskan mengenai digital. Digital, dimensi digital, public administration in digital dimension itu sangat dekat dengan teknologi. Apa yang ingin saya katakan, anakku sekalian? Teknologi ini kadang-kadang mendahului atau seringkali mendahului ideologi. Teknologi seringkali mendahului ideologi. Misalnya, Rafli, di pemerintah mengatur tarif transportasi. Sementara muncul Grab, itu public administration of technology. Kemudian pemerintah mengatur tarif hotel,
itu ideologi. Sekarang muncul administrative of technology-nya ada homestay, misalnya. Yang dulu hotel berbintang itu mahal, sekarang menginap apalagi generasi muda, tidak perlu sarapan pagi, tidak perlu berenang, yang penting bisa tinggal, itu homestay. Bisa searching tempatnya dimanapun, itu public administration of technology. Bahkan pemerintah mengatur pajak restoran, itu administrative of ideology. Pada saat yang sama, ya Anda sekarang tidak perlu repot-repot dengan GoFood bisa pesan. Itu administrative of technology. Jadi ke depan berkembangnya ideologi ini harus diimbangi dengan administrative of technology. Nah, sekarang tidak perlu ke warung, apalagi di eranya Pak Bambang dulu antri di warung mencatat. Nah, sekarang sudah cukup dengan GoFood. Ini adalah administrative of technology. Semua yang diatur oleh pemerintah tentang pajak restoran kalah dengan administrative of technology ini. Ini adalah ke depan public administration, business administration, itu perlu menyesuaikan dengan public administration of technology. Saya kira ini tantangan di Indonesia yang nanti bisa dipelajari sendiri, kemudian ya semoga bermanfaat ya. Thank you, hope it's useful. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kita memiliki berbagai dinamika. Nah, masyarakat kita dinamis, masyarakat kita pluralistik, kemudian ada tuntutan politik, dan ada kebutuhan administrasi, ada elektronik, dan ini harus di electronic governance, yang ini harus disikapi dalam konteks multidimensional tadi. Ini anak-anakku sekalian, pelajaran penting, lanjutan dari materi yang kemarin, tolong dipelajari, ya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Ke gambarnya nggak muncul ya, Arya? Belum, Pak. Sudah ya. Baik, saya kira kita sudah 4:30. Bisa dipahami ya materi ini ya? Materi ini materi-materi mendasar, tolong dibaca ulang, nanti kalau diperlukan bisa didiskusikan minggu depan. Minggu depan, sebagaimana yang saya janjikan, saya akan masuk mengkaji mengenai perkembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi publik, yang disebut dengan istilah multi-paradigm atau multi-paradigma, atau multi-paradigmatik. Itu saya kira anak-anakku sekalian kuliah pada sore hari ini. Materi ini minggu kemarin sudah saya share, sehingga tidak perlu saya share ulang, cukup dipelajari. Ini bagian yang mendasar untuk memahami public administration setelah kita 2-3 kali pertemuan memahami administration. Saya ulang lagi, materi pertama, kita membahas mengenai administrasi. Materi kedua, kita membahas mengenai unsur-unsur administrasi. Materi ketiga, kita membahas mengenai administrasi dan manajemen. Materi keempat, kita membahas mengenai administrasi publik. Materi kelima hari ini adalah perkembangan administrasi publik sampai dengan governance. Semua materi itu terstruktur dan sangat mendasar untuk
menjadi pijakan memahami public administration secara utuh. Saya kira itu anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.